Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau boleh tahu tadi kesini udah makan belum? Tadi pas makan aku jam 8 pagi ya, terus makan siang belum makan lagi. Kenapa belum makan? Baru selesai kelas, terus kan baru selesai ngerjain tugas. Baru sempet ini pun langsung ke sini, ada janji di sini, terus akhirnya langsung ke sini. Oke. Tadi berarti waktu sebelum kesini tuh sibuk banget dong ya? Ya cukup sibuk lah, padat merayap. Iya, oke, oke. Oh ya, kamu kesini tuh ikhlas kan kayak mau berbagi cerita sama aku gitu? Ikhlas dong. Oh iya, kalau gitu kita mulai dulu ya. Aku sebagai konselor sini aku akan menjaga semua cerita yang kamu bagi ke aku. Kita juga cari solusi sama-sama. Jadi kita tetap memegang teguh asas kerahasiaan. Nah, di sini aku mau minta izin juga. Aku bawa kertas kecil biar aku nggak lupa dan juga bisa mengarahkan kamu dengan teknik-teknik yang tepat juga. Nah, oke, kita mulai ya. Kalau boleh tahu kamu mau cerita apa nih hari ini? Hari ini cuma pengen sharing-sharing kecil aja sih tentang masa lalu yang dulu itu. Kalau boleh tahu apa tuh masa lalunya? Masa laluku itu tentang pembulian ya. Aku dulu pernah dibully dari SD sampai SMP, dan untungnya ketika SMA itu berakhir karena aku mencoba untuk menjadi aku yang baru, tapi lama kelamaan juga kalah. Jadinya di kelas 12 atau kelas 11 itu mulai menunjukkan jati diriku yang asli, dan untungnya teman-temanku sudah mulai tahu aku bagaimana. Jadi pembulian itu dimulai dari SD sampai SMP. Waktu SD itu pembuliannya bisa dibilang pembulian anak kecil ya, dibilang terlalu sakit ya enggak, tapi kalau untuk anak kecil di usia segitu di masa itu cukup cukup apa ya, Sakit. cukup sakit gitu. Kalau Jadi boleh tahu kamu dibully karena apa ya? aku dibully itu karena ya sesuai yang sekarang, seperti yang dulu sekarang, karena badanku yang gemuk mungkin, karena apa aku juga nggak ngerti. Aku juga anaknya cukup pemalu, cukup pendiam, jadinya buat akrab sama orang lain itu nggak mudah ya. Untuk aku itu nggak mudah, jadi mungkin aku dibully mulai dari situ sih. Ya, ya, oke. Saya dapat memahami kayak bahwa kamu merasa tidak nyaman dengan bentuk tubuhmu, apalagi itu bisa sangat membebani secara emosional ya kan, kayak apa ya, berbeda dari orang lain ya kan. Terus kamu tuh merasa kayak tubuhmu itu nggak bisa apakah dalam kegiatan sehari-hari kamu nggak bisa melakukan kegiatan seperti orang normal lainnya atau bagaimana? Ya layaknya orang normal biasanya. Aku masih olahraga kecil-kecilan, aku masak, aku bermain, ya aku main normal, nggak ada masalah dengan tubuhku. Berarti nggak ada masalah ya kan? Nggak ada. Kalau misalnya nih kamu melihat orang lain dengan bentuk tubuh yang sama seperti kamu, apakah kamu merasa orang lain itu jelek atau bagaimana? Tentu saja enggak ya, aku malah menganggap mereka itu indah dengan bentuk tubuhnya masing-masing, indah dengan caranya masing-masing. Jadi mereka itu punya warna tersendiri. Jadi bukan berarti aku bilang itu jelek, enggak. Aku nggak pernah bilang itu sih, karena aku tahu gimana rasanya. Berarti kamu merasa bahagia dengan bentuk tubuh atau warna orang-orang lain? Tentu saja. Kamu kalau misalnya ada nggak keinginan buat menurunkan berat badan atau keinginan untuk diet gitu? Tentu saja ada ya. Dulu sudah sempat kurus, maksudnya sudah sempat turun, berat badannya turun sekitar 20 kilo. Oh, itu hebat sih. Terus ketika covid itu, aku sebelum covid itu mampu sampai 20 kilo. Setelah itu pas waktu covid, aku kena covid pada saat itu, terus sudah tidak diperbolehkan lagi diet karena
harus konsumsi obat, harus minum obat, beberapa obat itu harus minum sebelum makan, jadinya ya harus sering-sering makan juga gitu. Jadinya gagalnya mulai dari situ sih. Untuk memulai lagi itu rasanya itu lelah banget. Aku kan diet dengan cara puasa sunnah puasa Gimana sunnah itu? puasa sunnah setiap minggu. Aku jalani Senin sama Kamis, Mm-mm. itu setiap minggunya selalu aku lakukan. Terus itu semenjak itu aku jadi nggak puasa lagi, nggak itu mulai kendornya mulai dari situ ketika aku kena covid itu sih. Tapi kamu ada nggak pikiran buat mulai lagi kayak misalnya menjaga pola makan atau mulai olahraga lagi? Untuk menjaga pola makan aku selalu jaga pola makan ya, maksudnya makannya mulai aku kurangi. Aku jarang makan malam, cuma Oh, makan porsinya siang kamu kurangi. porsinya aku kurangi. Cuma makan malam aku skip, aku nggak makan malam, aku nggak makan pagi. Cuma kebetulan kita datang ke kampus ke pagian, jadinya lapar juga, jadinya ya udah makan tadi. Terus siang yang tadi belum makan emang sengaja mau skip sih, biar karena males juga makan, males beli juga, jadi Karena mungkin sibuk ya. aku skip dulu, mungkin nanti pulang mungkin cari-cari cemilan aja sih. Mungkin kalau saat ini mungkin ya cukup itu doang. Cuma kalau untuk olahraga kan waktunya belum ada, masih sibuk, masih jadinya enggak sih kalau olahraga. Kamu masih berpikir nggak dengan bentuk tubuhmu yang sekarang itu sangat mengganggu atau merasa terbebani terkadang? Kadang aku merasa terbebani karena apa ya, dulu sebelum aku mencintai diriku sendiri itu aku sangat terbebani. Aku sempat benci sama diriku sendiri, kayak kenapa kok aku nggak seperti orang lain, kenapa aku dilahirkan seperti ini, apakah aku nggak berhak untuk bahagia seperti orang lain, ya seperti itu. Terus aku merasa kayak aku tuh nggak bisa, apakah aku nggak bisa punya bakat juga seperti orang lain, apakah aku tidak bisa menjadi istimewa layaknya orang lain. Aku nggak punya bakat, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak pintar, tidak cukup pintar, pas-pasan lah, rata-rata air. Terus aku kurang bisa bicara di depan umum. Cuma kalau untuk bicara dengan orang asing aku cukup, ya aku mau, cuma agak sulit lah gitu. Berarti kamu masih merasa kurang dengan bentuk tubuhmu yang Sangat sekarang. kurang sih. Tapi kalau boleh aku bilang ya, berat badan itu bukan hanya salah satu aspek dari salah satu di dalam tubuhmu ya kan. Apalagi tubuhmu itu masih kuat dan berfungsi dengan baik ya kan. Jadi kalau menurut aku sih ya, seperti yang kamu tadi bilang, kamu mencoba mencintai dirimu ya kan. Itu menghargai diri sendiri itu juga masih susah, apalagi kan kita bilang kita sudah mencintai, kalau kita sendiri masih merasa kita banyak kekurangan. Ya kan manusia nggak luput dari Iya, perasaan benar. khilaf ya. Jadinya kayak aku cinta diriku, cuma aku benci sama diriku. Jadi ada sebagian aku suka sama diriku, aku cinta sama pada diriku, tapi sebagian lain aku bilang aku nggak mau punya badan seperti ini, aku nggak mau. Aku tahu semua orang itu punya warnanya sendiri, kan aku tahu dan aku memahami itu. Tapi kenapa kok aku nggak ada warnanya gitu loh, maksudnya kenapa aku abu-abu di antara banyaknya warna yang ada gitu. Ya aku mengerti sih perasaanmu, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu, apalagi di lingkunganmu mereka bisa menonjolkan bakatnya, terus apa yang mereka miliki, entah itu dari suara, dari mereka berani public speaking ya kan. Tapi kalau menurutku sendiri, kamu juga punya warna sendiri, kamu juga layak buat dicintai. Kamu dengan apa yang kamu punya sekarang itu berarti Tuhan udah sangat mencintai kamu.
Tuhan menciptakan kamu dengan warnamu sendiri. Mungkin Tuhan menjadikan kamu sebagai terang bagi orang lain, tapi kamu masih belum tahu kamu bisa apakah bisa menjadi terang bagi orang lain tuh gimana gitu. Buktinya sekarang kamu masih bisa pede jalan di depan orang. Biasanya kan banyak orang yang menutup diri kan. Kamu berani bersosialisasi, itu juga termasuk bentuk kamu mencintai dirimu sendiri. Sebelumnya sih aku nggak mau ngobrol sama orang yang bisa dibilang kayak ansos. Aku nggak mau membuka diriku sendiri. Bahkan untuk berjalan di depan orang banyak itu kadang itu ragu dan memilih putar balik kalau memang banyak orang di sana sih. Iya sih. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Masih terkadang iya, tapi kadang udah bodo amat, selagi aku bisa langsung cepet ke sana kenapa enggak gitu. Berarti kita harus mengubah pola pikirmu kan. Kayak mungkin kamu sekarang belum mencapai bentuk tubuh idealmu, tapi dengan cara kamu merawat diri atau kamu bisa kayak mencintai dirimu dengan penuh kasih dan menerima dirimu pada saat ini, atau bersikap bodoh amat dengan pandangan orang lain, itu juga bentuk kita menghargai diri sendiri. Contohnya kayak Lizzo, tahu kan penyanyi luar negeri itu yang bentuk badannya besar, rambutnya keriting, terus warna kulitnya hitam, tapi dia itu kayak bisa menyuarakan apa yang menjadi perasaan-perasaan perempuan lainnya gitu. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu itu nggak punya warna. Punya, mungkin bukan di lingkungan ini, mungkin di lingkungan lain, di mana lingkungan itu yang bisa menerima kamu, bisa menghargai kamu, bisa mencintai apa yang ada dalam dirimu. Apakah kamu masih merasa kayak kurang dengan yang Mungkin kamu? iya sedikit, cuma sudah agak berkurang lah. Berarti sekarang udah jauh lebih tenang. Aku kira cukup tenang ya, cukup baik. Kamu ada nggak misalnya program ikut diet sekarang, atau nggak kamu buat program kecil-kecilan sehari-hari seperti menjaga pola makan atau olahraga gitu? Kayak aku katakan tadi, pola makan itu sudah tentu ada. Aku sudah punya jadwalnya aku sendiri, kayak aku skip makan pagi, aku makan hanya siang aja, skip makan malam, perbanyak serat, itu sudah kayak gitu. Cuma kalau untuk olahraga aku masih belum ada waktu, jadi untuk sekarang aku masih belum bisa olahraga. Jadi kamu ngejar berat badan itu dengan berat badan yang ideal itu kamu masih step by step ya? Ya. Oke, gak apa-apa. Soalnya kan kalau kita langsung kayak menurunkan berat badan kita dengan kita yang lagi sibuk, itu juga pressure banget ya kan? Iya. Kayak kita belum bisa bagi waktu. Yang penting kan pola makan, jam tidurnya berantakan nggak kalau boleh tahu? Karena kuliah ini ya kan, terus tugas ini rasanya nggak ada habisnya, deadline-nya juga mepet-mepet, jadinya ya kadang itu ya nggak tidur, seharian nggak tidur, kadang 2 hari nggak tidur, itu ya ngejar tugas itu tadi, jadi tidurnya agak berantakan. Oke. Kamu tahu nggak kalau kita itu jarang tidur atau tidurnya kurang itu malah bikin berat badan kita jadi lebih berat daripada biasanya. Itu nambah Tahu. berat badan. Iya aku tahu itu, cuma ya mau gimana lagi, namanya tugas ya, kalau nggak dikerjain Iya juga benar. malah makin membludak jadinya. Jadi kamu milih untuk menyelesaikan tugasmu dan mengurangi jam tidurmu. Iya, Tapi daripada pola makan masih jalan dengan baik. Oke. masih cuma sesekali ya beli apa gitu buat nemenin tugas, kalau nggak gitu kadang kan ngantuk ya. Ya, itu berat sih. Iya. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri.
kamu sudah merasa jauh lebih tenang atau bagaimana? Untuk saat ini sudah lebih tenang ya, sudah lebih oke lah. Oke, kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita bersama saya. Terima kasih kembali, terima kasih afirmasi positifnya, terima kasih feedback yang telah diberikan. Iya. Mungkin kalau aku ada hal yang mengganjal lagi, mungkin aku akan kembali ke sini untuk bercerita lagi. Maaf juga misalnya kalau ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.